Halo guys, sekarang aku udah nggak sendirian lagi. Sekarang sekolah kami ngundang artis loh yang sering lewat di FYP TikTok kalian. Di sini aku lagi bersama Kak Dilan Jania. Yeay! Halo Bintang. Halo. Di sini aku pengen nanya tentang perjalanan kakak selama menjadi konten kreator ya kak. Di sini ada pertanyaan pertama. Kak Dilan pertama kali terjun jadi konten kreator itu kapan sih? Aku pertama kali terjun 2021 kalau nggak salah. Pas kayak habis-habis COVID itu aku baru mulai konten. Terus yang pertanyaan kedua ya kak. Kan bikin konten itu kan nggak gampang ya kak. Apalagi harus konsisten. Kak Dilan biasanya kalau ngatasin rasa malas atau bosen gimana tuh kak? Ngatasin rasa malas atau bosan. Kalau aku itu memang pada saat kita malas atau bosan itu pasti wajar ya. Iya nggak sih? Iya betul. Kamu juga konten nggak? Konten, kan aku kan SA, Sekolah Ambassador. Jadi aku Pasti konten ya? Setiap per bulan aku bikin konten. Tapi kalau konten pribadi bikin nggak? Jarang sih kak. Oh, kalau aku sih lebih ke menerima bahwa memang setiap orang tuh pasti ada capeknya, pasti ada bosennya, ada mentoknya kayak gitu. Jadi aku kalau udah kayak gitu, nggak aku paksa konten lagi. Aku kayak take a break untuk 1-2 hari, mungkin belanja atau melakukan apapun yang aku suka, olahraga itu juga nge-refresh otak gitu. Baru nanti mulai start lagi gitu. Jadi kalau misalnya lagi bosen atau apa, udah nggak usah dipaksa, istirahat dulu. Mungkin emang lagi waktunya burnout. Iya betul. Biasanya kakak suka olahraga apa? Aku renang, kalau nggak nge-gym. Nge-gym. Aku nggak pilates lagi sekarang. Enggak ya? Bilang ya pilates, tapi aku enggaknya. Mungkin next aku penasaran sama golf sih. Oh golf. Kalau padel gimana tuh kak? Enggak juga lagi ya. Enggak ya? Aduh aku kurang skena ya diundang di acara ini. Oh my god, sebentar anak-anaknya skena semua. Oh my god, apakah aku kurang gaul? Enggak juga sih kak. Enggak. Kamu olahraganya apa? Aku Sepak bola? olahraganya iya badminton, futsal kayak Padel gitu. juga enggak? Enggak. Belum ya? Belum. Baru futsal sama basket mungkin. Futsal. Iya. Ini pertanyaan ketiga, selama jadi konten kreator, momen yang paling bikin kakak bangga atau terharu itu kapan tuh kak? Momen yang paling bikin aku bangga adalah ketika aku bisa melewati cobaan hidup yang begitu besar, dikhianati sama orang terdekat, dan aku bisa melewati itu semua tanpa ada tangisan dramatis segala macam, dan tetap membalik posisi menjadi aku pihak yang menang dan diuntungkan gitu. Baik, meskipun aku udah ditikam sebegitunya, tapi tetap aku yang untung dan tetap aku yang menang gitu. Jadi itu aku bangga sih sama diriku sendiri. Amen. Terus pernah nggak sih kak ngerasa ngedown atau insecure di dunia konten? Cara bangkitnya gimana tuh kak? Aku kalau insecure sih enggak ya, tapi lebih ke ngedown sih. Kalau ngedown itu aku rasa setiap orang pasti pernah mengalami. Siapapun itu, tunjuk deh salah satu artis kebanggaan kalian. Pasti ada fase di mana mereka ngedown karena mungkin capek mental, capek dihujat, atau tiba-tiba views nggak sesuai dengan ekspektasi, atau pas show melempem ya kan, atau film yang dia syutingin juga nggak oke banget. Pasti ada fase ngedown, dan aku rasa itu semua dialamin sama semua orang. Jadi kalau aku ya udah, itu pasti akan berlalu gitu. Lebih ke menormalisasi dan mensugesti diri sendiri bahwa ini juga pasti terjadi di orang lain gitu. Jadi kita nggak ngerasa insecure gitu. Tuh guys, dengerin ya. Terus pertanyaan terakhir buat anak muda nih yang pengen jadi konten kreator juga, pesan dari kakak apa tuh? Buat yang pengen jadi konten kreator. Jadi konten kreator itu yang penting mulai dulu gitu. Kalau nanti udah mulai, kamu bakalan bisa meraba-raba. Oh ini nih niche aku, kayaknya ini nih ketemu marketnya di sini, ketemu orang tuh sukanya yang mana kayak gitu. Jadi yang penting mulai dulu. Dulu juga aku mulai dengan HP yang jelek loh, kayak apa tuh Samsung yang burung itu. Samsung. Iya. Terus aku mulainya tuh dengan storytelling. Jadi ceritain pengalaman-pengalaman aku yang menarik, pengalaman-pengalaman yang lucu kayak gitu. Jadi kan nggak terlalu butuh pencahayaan yang bagus ya. Setelah udah mulai masuk brand atau tawaran-tawaran kerjaan, baru aku beli HP yang bagus gitu. Beli HP yang bagus itu pun belum cukup dari endorsement doang. Pas itu aku ngejual emas. Oh ngejual. Ngejual emas, sama ada lomba baca puisi tingkat nasional, itu hadiahnya 7 juta kalau nggak salah, lupa aku 6 apa 7 juta itu juga. Jadi kan harga HP itu 17 juta atau berapa gitu ya. Jadi aku kumpulin dari semua tabungan dan endorsan aku, baru bisa ganti HP. Iya. Tuh, berarti kakak jago ini ya, baca puisi ya kak? Iya, aku dulu baca puisi sampai nasional Perak.
Terus ini kak, kesan dan pesan kakak datang ke sekolah SMK Link Match apa kak? Kesan dan pesannya aku happy banget karena di sini tuh ternyata anak-anaknya zaman sekarang beda sama zaman aku dulu sekolah ya. Anak-anaknya tuh pada cakep-cakep, pada cantik-cantik, well maintain gitu. Kayak mereka udah tahu potensi diri mereka apa. Dan aku happy-nya mereka ya kayak gitu, terawat, bersih. Terus kalau ngomong komunikatif banget, mereka juga hangat banget orang-orangnya, anak-anaknya. Jadi kelihatan kayak satu sama lain itu deket gitu. Aku happy banget sih kesini karena aku salah satu orang ekstrovert. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang baru yang energinya bagus, aku kayak ngecas gitu, ngecas diri aku, happy gitu rasanya bahwa ketemu anak-anak zaman sekarang tuh udah 3 step ahead ya daripada yang zaman dulu. Di sini ada yang mau kakak sampaikan lagi nggak nih? Buat teman-teman yang mau mulai konten atau mungkin mau memulai apapun itu yang kalian senang, harus segera dimulai karena sekarang eranya sudah digitalisasi, semuanya sudah sudah tidak bisa lepas dari sosial media, sudah tidak bisa lepas dari kecanggihan. Jadi menurut aku itu harus dimanfaatkan dengan baik, dioptimalkan dengan baik gitu. Tapi bukan berarti juga jadi fokusnya hilang arah ke pendidikan utamanya tetap harus diutamakan, tapi harus disambi, harus perkenalan dengan era digitalisasi sekarang gitu. Semangat belajarnya teman-temanku semuanya, kalian harapan bangsa, kalian penuh dengan bibit-bibit unggul yang aku lihat di SMK Link Match ini. Jadi harus dioptimalkan dengan teknologinya harus dimaksimalkan dan harus dipraktekkan dari mulai sekarang. Semangat teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Dilan sudah ngobrol santai ini, sharing-sharing bareng kami di sekolah SMK Link Match. Itu pesan dan pesan dari Kak Dilan ya guys. Terima kasih. See you. Bye bye. See you guys. Yuk teman-teman daftar ke SMK Link Match karena di sini tuh ada 7 jurusan keren yang bikin kamu siap kerja. Jadi buruan aja langsung daftar karena kuotanya terbatas. Jangan disia-siain loh kesempatannya. See you guys.